Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Jidoin Gakko Indonesia. Hari ini kita akan mencoba masuk ke dalam bab 11. Hari ini kita akan belajar penggunaan kata keterangan bilangan. Karena di dalam bahasa Jepang beberapa materi akan berbeda keterangan pemakaiannya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Mari kita ulas satu persatu. Ada dai, ini digunakan untuk unit atau buah. Digunakan untuk menghitung produk industri elektronik, otomotif, contohnya TV, mobil, motor, dan lain-lain. Dan ini memakai dai, unit atau buah. Kemudian bank, nomor. Bilangan ini digunakan ketika menghitung nomor urutan. Contohnya ichiban, niban, sangbang, dan lain-lain. Kemudian ada mai atau lembar. Digunakan untuk menghitung benda tipis, contohnya kain, kertas, foto, dan piring. Memakai cara hitung menggunakan mai. Kemudian kok atau buah digunakan untuk menghitung benda berukuran tidak terlalu besar, boleh dikatakan kecil, contoh buah-buahan, telur, dan lain-lainnya. Iko, niko, sangko, satu buah telur, dan lain-lain. Kemudian ada sai atau umur. Di sini digunakan untuk menghitung umur atau usia. Isai, nisai, sangsai, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada satsu, jilid. Digunakan untuk menghitung benda berjilid, contohnya buku, majalah, dan lain-lainnya. Isatsu, nisatsu, sangsatsu, dan lain-lainnya. Kemudian ada cakup, helai atau setel, digunakan untuk menghitung pakaian, contohnya jas, kemeja, dan lain-lainnya. Kemudian ada to, ekor, digunakan untuk menghitung binatang yang besar kecuali ikan dan unggas, contohnya gajah, badak, dan lain-lainnya yang berbadan besar. Ito, nito, santo, dan lain-lainnya. Berikutnya ada peji, halaman, digunakan untuk menghitung halaman buku, dan bahasa ini diambil dari bahasa Inggris. Page, halaman. Berikutnya adalah hai, gelas, digunakan untuk menghitung minuman yang dituangkan ke dalam wadah, contohnya gelas atau cangkir. Hai, 1 gelas. Hong atau batang, digunakan untuk menghitung benda yang berbentuk panjang, contohnya pensil, rokok, celana panjang, tusuk gigi, ballpoint, dan lain-lainnya. Ipong, nihong, sambong, dan lain-lain. Kemudian ada hiki atau ekor, digunakan untuk menghitung binatang yang tidak terlalu besar, contohnya serangga, ikan, tikus, kucing, dan yang kecil-kecil. Ipiki, nihiki, sambiki, yonghiki, dan lain-lainnya. Berikutnya ada kai atau lantai, digunakan untuk menghitung tingkat atau lantai bangunan yang ada di lantai 1, 2, 3, dan berikutnya. Ikai, nikai, sangkai, yongkai, dan lain-lain. Kemudian ada soku, pasang, digunakan untuk menghitung sepatu, sandal, kaos kaki, dan lain-lain. Ini yang berpasang-pasangan ya. Sepatu kan ada 2 pasang, sandal ada 2 pasang, kaos kaki juga ada 2 pasang. Isoku, nisoku, sangsoku, dan lain-lain. Berikutnya ada ken, unit, digunakan untuk menghitung rumah, toko, atau tempat yang lainnya yang tidak terlalu besar. Kemudian ada kai, frekuensi, digunakan untuk menyatakan seringnya suatu kegiatan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Nangkai, ikai, nikai, sangkai, tapi ini berbeda dengan lantai ya, kanjinya berbeda. Kemudian berikutnya ada nin, orang, digunakan untuk menghitung jumlah orang kecuali 1 dan 2 dibaca ri. Hitori, putari, sanin, yonin, gonin, dan lain-lain. Berikutnya ada sara, lembar, digunakan untuk menghitung piring. Kemudian ada kire, irisan, digunakan untuk menghitung benda yang diiris, contohnya pizza, roti, dan lain-lainnya. Berikutnya ada suki, bulan, digunakan untuk menghitung bulan. Atau gatsu, ichigatsu, nigatsu, sangatsu, dan lain-lain. Dan juga perhitungan dengan cara sistem Jepang asli,
Pada umumnya perhitungan dengan cara sistem Jepang asli hanya dapat menghitung sampai dengan angka 10. Selain itu perhitungan ini bisa digunakan untuk menghitung usia untuk anak kecil atau sejumlah barang seperti komoditas, makanan dan lain-lain. Contohnya 1, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Terus kapan penggunaan kata keterangan bilangan ini? Kata keterangan bilangan diletakkan di belakang kata benda setelah partikel, kecuali untuk kata keterangan bilangan yang menunjukkan lamanya waktu. Kita lihat contoh berikut ini. Mikan o ikutsu kaimashita ka? Anda telah membeli jeruk berapa buah? Mikan wo mutsu kaimashita. Saya telah membeli 6 buah jeruk. Atau mikan o ko kaimashita ka? Anda telah membeli jeruk berapa buah? Mikan wo rokko kaimashita. Saya telah membeli 6 buah jeruk. Mikan ga nanko arimasu ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rokko. Nanin imasu ka? 3 nin imasu. Nandai arimasu ka? 1 dai arimasu. Nanbon arimasu ka? 4 hon arimasu. Nan satsu arimasu ka? 4 satsu arimasu. Nan to imasu ka? 1といます。何匹いますか? 1匹います。Kata keterangan bilangan atau jangka waktu. Di sini ada partikel ni bertemu dengan kai. Digunakan untuk menyatakan seringnya suatu kegiatan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Contohnya, 1週間に2回彼女に会います. Seminggu 2 kali saya bertemu dengan pacar saya. 1ヶ月に1回彼女と映画館へ見に行きます. Sebulan sekali saya pergi nonton ke bioskop dengan pacar. Demikian pembahasan bab 11 hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shitsurei shimasu.